Hai semuanya, perkenalkan nama saya Eki Ramadan dengan NPM 22106312500045 dari Prodi Sistem Informasi Unsika. Di sini, saya ingin meresume materi SIAK, yaitu Sistem Informasi, Akuntansi, dan Keuangan untuk menyelesaikan ujian tengah semester saya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke analisis sistem aplikasinya, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih bedanya Web 1.0, Web 2.0, hingga Web 3.0. Apa sih beda-bedanya? Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Web 1.0. Web 1.0 ini bersifat statis, artinya konten pada situs web bersifat tidak berubah dan umumnya hanya ditampilkan sebagai teks atau gambar. Lalu, pengguna bertindak secara pasif sebagai penerima informasi. Mereka hanya bisa membaca dan mengonsumsi konten yang disajikan oleh pemilik situs web. Lalu, fokus utama pada Web 1.0 adalah menyajikan informasi secara online. Situs web berfungsi sebagai media untuk menyimpan dan menyampaikan konten atau informasi kepada penggunanya. Lalu, konektivitas yang terbatas, koneksi antar situs web itu terbatas di Web 1.0 ini. Karena link hyperlink pada umumnya hanya mengarah ke halaman-halaman tanpa adanya keterlibatan pengguna dalam pembuatan atau penambahan konten. Seperti itu. Oke, tadi itu Web 1.0. Lalu yang sisa duanya apa? Oke, mari saya ingin jelaskan. Yang kedua, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu Web 2.0. Web 2.0 ini lebih interaktif. Kenapa? Web 2.0 memungkinkan interaksi antara dua arah pengguna, lalu pengguna dapat berkontribusi dalam pembuatan dan distribusi konten tersebut, bukan hanya sebagai penerima informasi. Lain hal dengan Web 1.0, kita cuma bisa melihat, namun di Web 2.0 kita bisa menjadi pembuat dan distribusi konten ke dalam web, seperti itu. Lalu selanjutnya, ada partisipasi pengguna. Pengguna dapat membuat dan memodifikasi dan berbagi konten. Platform seperti blog, media sosial, dan wiki memungkinkan kolaborasi yang lebih besar di antara pengguna. Jadi, seperti yang tadi saya sudah bilang, kalau Web 2.0 ini kita bisa menjadi creator lah istilahnya, creator dari sebuah web. Seperti web blog, media sosial, dan wiki. Dan bedanya dengan Web 1.0, kita cuma bisa menjadi penonton saja, seperti itu. Tidak bisa membuat, tidak bisa. Dan koneksi antar situs tuh terbatas gitu. Karena adanya hyperlink tanpa adanya keterlibatan pengguna dalam pembuatan dan penambahan konten di dalam Web 1.0. Oke, selanjutnya adalah teknologi Ajax. Penggunaan teknologi Ajax atau Asynchronous JavaScript and XML memungkinkan pembaruan halaman web tanpa perlu merefresh seluruh halaman. Ini meningkatkan responsivitas dalam pengalaman pengguna. Ya, ini fitur yang sangat penting ya. Jadi kalau mau melakukan pembaruan web tuh gak usah refresh untuk seluruh halaman, jadi cukup halaman yang kita mau pakai aja, seperti itu. Lalu, selanjutnya adalah sosial dan kolaboratif. Web 2.0 menekankan aspek sosial dan kolaboratif. Pengguna dapat berinteraksi satu sama lain, memberikan umpan baik, dan berpartisipasi dalam komunitas daring. Nah, ini bisa dibilang keunggulannya Web 2.0 ya, bedanya dengan Web 1.0 yang lebih kita cuma bisa menjadi penonton saja, penonton web atau pembaca web tersebut. Namun di Web 2.0 ini kita bisa Web 2.0 ini menekankan aspek sosial dan kolaboratif antar sesama pengguna. Jadi kita bisa membuat komunitas untuk membuat web bersama, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kan tadi Web 2.0 dan Web 1.0. Lalu yang terakhir adalah Web 3.0. Web 3.0 itu apa sih? Oke, kita mulai dari basicnya dulu atau pengertiannya dulu. Yang pertama adalah Web 2.0, Web 3.0 menambahkan dimensi semantik, di mana informasi dapat dipahami oleh mesin. Ini memungkinkan mesin untuk memahami konten dan konteks dalam informasi, meningkatkan kecerdasan buatan dan pengalaman pengguna. Jadi ini Web 3.0 ini mungkin menambah sesuatu dari Web 2.0, yaitu menambah dimensi semantik, yang dimana ini adalah meningkatkan kecerdasan buatan atau AI dan pengalaman penggunanya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah desentralisasi.
Web 3.0 mencakup konsep desentralisasi, di mana basis data dan aplikasi terdistribusi teknologi blockchain, seringkali terlibat untuk menciptakan keamanan dan transparansi dan otonomi. Oke, di poin ini nanti saya akan jabarkan lagi di poin yang selanjutnya, yaitu perbedaan antara CeFi, DeFi, dan blockchain. Nah, nanti ada di selanjutnya. Oke, kan tadi sudah saya singgung juga kalau Web 3.0 ini menambahkan AI ya. Nah, kecerdasan buatan atau AI ini menjadi lebih terintegrasi di Web 3.0 ini, memungkinkan sistem untuk memahami preferensi pengguna dan menyediakan pengalaman yang lebih personal dan adaptif. Jadi, kecerdasan buatan ini memungkinkan setiap pengguna memiliki pengalaman yang berbeda-beda dan lebih personal tergantung apa yang kita search atau kita sukai gitu di dalam web tersebut. Dan ini dan ini sangat penting ya, dan sangat berfungsi sekali karena tiap orang itu mempunyai preferensi berbeda-beda. Jadi kita bisa menggunakan Web 3.0 ini, dan ini fungsi yang sangat bagus seperti itu. Selanjutnya adalah interoperabilitas. Web 3.0 berusaha untuk meningkatkan interoperabilitas antar aplikasi dan platform, memungkinkan pertukaran data yang lebih mudah dan fleksibel. Nah, seperti ini bedanya dengan Web 1.0 tadi. Ini tuh lebih mudah untuk mengirim data, jadi lebih mudah dan fleksibel, bedanya dengan Web 1.0 yang tadi konektivitasnya terbatas. Jadi Web 3.0 ini cukup berfungsi lah ya untuk pengiriman data, jadi lebih gampang dan fleksibel seperti itu. Selanjutnya adalah pengalaman pengguna yang personal. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal, yang di bagian AI itu tiap orang memiliki preferensi yang berbeda-beda, jadi WP itu lebih terasa personal ya, seperti itu. Jadi Web 3.0 ini berfokus pada pengalaman pengguna yang lebih personal, seperti tadi saya bilang, di mana sistem dapat memberikan rekomendasi dan layanan yang disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan individu. Jadi tiap orang tuh nanti preferensinya, tiap orang nanti tuh Web 3.0 nya tuh beda-beda. Jadi misal saya suka film, dan teman saya sukanya sports gitu. Nah, jadi itu tuh berbeda, preferensinya berbeda, dan tergantung kebutuhan individu kita. Dan nanti si Web 3.0 ini akan memberikan rekomendasi sesuai preferensi kita masing-masing, seperti itu. Oke, tadi saya sudah membahas tentang Web 1.0, Web 2.0, dan Web 3.0, dan perbedaannya apa-apa saja. Jika yang bisa dilihat ada penjelasan saya tadi dan bisa didengar dari penjelasan saya tadi ya, yang jelas adalah Web 3.0 pasti lebih unggul dibanding yang dua generasi di belakang atau dua temannya di belakang, seperti itu ya. Dimana Web 3.0 ini seperti paket lengkap ya dari Web 1.0 dan Web 2.0 digabung, lalu ditambah beberapa seperti AI di Web 3.0 seperti itu. Dan itu cukup inovatif ya untuk sekarang ini, dimana kita pasti mempunyai hobi dan rekomendasi dan preferensi itu yang berbeda-beda. Jadi ibaratnya ini inovasi yang sangat bagus ya untuk di dunia digital sekarang ini, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan membahas perbedaan antara CeFi, DeFi, dan blockchain. Namun saya akan membagi jadi 3 poin ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, langsung saja ke CeFi. Apa sih CeFi itu? CeFi adalah Centralized Finance. Nah, definisi lebih lengkapnya adalah CeFi atau Centralized Finance mengacu pada sistem keuangan yang beroperasi secara terpusat, di mana entitas pusat atau lembaga keuangan bertindak sebagai perantara untuk layanan keuangan. Ini melibatkan entitas terpusat seperti bank, bursa, dan distribusi keuangan tradisional, seperti itu. Lalu CeFi ini memiliki beberapa karakteristik juga, yaitu yang pertama, proses transaksi dilakukan melalui entitas pihak ketiga atau perantara terpusat. Lalu selanjutnya adalah ketergantungan pada otoritas pusat untuk menyimpan dan mengelola dan menyediakan layanan keuangan. Selanjutnya ialah keamanan bergantung pada sistem keamanan pusat, dan pengguna harus mempercayai kehandalan entitas tersebut. Jadi CeFi ini seperti yang tadi saya udah bilang, dia tuh proses transaksi kita tuh dilalui oleh entitas pihak ketiga, dan
atau perantara pusat. Jadi tidak antar pengguna ke pengguna, namun ada pengguna, pihak ketiga, lalu pengguna, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah keuntungan dan kekurangan menggunakan SIFA ini. Keuntungan SIFA ini adalah kemudahan penggunaan, lalu ada dukungan hukum juga dan infrastruktur keuangan yang mapan. Namun ada juga kekurangannya, yaitu tergantung pada otoritas pusat, biaya transaksi yang tinggi, dan kurangnya kendali pengguna atas aset mereka. Jadi karena ada pihak ketiga ini menjadikan si kurangnya kendali atas aset mereka tersebut. Jadi bisa dibilang ini kekurangan yang cukup lumayan signifikan ya. Namun keuntungannya pun juga bisa dibilang jadi banyak gitu, karena membuat kita menjadi mudah untuk menggunakan si SIFA ini, dan ada dukungan hukum juga dan infrastruktur keuangan yang sangat mapan, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang DeFi. Apa sih DeFi itu? Lain kata dari centralized, yaitu kita nambahin D, yaitu decentralized finance. Nah, definisi lebih lengkapnya adalah DeFi atau decentralized finance merujuk pada sistem keuangan yang beroperasi secara terdesentralisasi, di mana teknologi blockchain digunakan untuk memberikan layanan keuangan tanpa perlu perantara tradisional. Nah, di sini si DeFi ini juga mempunyai karakteristik, yaitu menggunakan smart contracts dan blockchain untuk menggantikan peran entitas pusat. Lalu selanjutnya memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai layanan keuangan tanpa perlu otoritas perantara. Selanjutnya, pemilik aset memiliki kendali penuh atas aset mereka dan menggunakan kunci pribadi mereka. Jadi bedanya dengan SIFA ini ya, yang seperti tadi saya udah omongin, si DeFi ini lebih memberi kendali penuh atas akses mereka atau aset mereka dibandingkan si SIFA yang harus mendapatkan persetujuan dari otoritas tertentu atau otoritas pusat, seperti itu. Jadi DeFi ini cukup lebih versi upgrade-nya atau versi lebih bebasnya dari si SIFA ini, dan lumayan ya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan ke keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya desentralisasi ini adalah akses terbuka. Ya seperti tadi saya sudah bilang, akses tuh dipegang penuh oleh pengguna atas aset mereka, beda dengan SIFA seperti itu. Selanjutnya adalah kontrol penuh pengguna atas aset mereka dan biaya transaksi yang lebih rendah dibandingkan dengan SIFA yang tadi, karena ada pengguna ada otoritas pusatnya, jadi biaya transaksinya tuh lebih mahal karena paling ada biaya pemeliharaan atau segala macam. Namun di sini DeFi ini lebih murah karena kita memiliki akses penuh, jadi biaya transaksinya jadi lebih murah atau lebih rendah, seperti itu. Kekurangannya adalah keamanan smart contract, adopsi yang masih terbatas, dan risiko pasar kripto yang tinggi, seperti itu. Oke. Selanjutnya saya akan membahas blockchain. Apa sih blockchain itu? Tadi saya sudah disinggung ya, DeFi ini tuh menggunakan blockchain atau teknologi blockchain untuk memberikan layanan keuangan tanpa perlu perantara tradisional. Nah, blockchain sendiri mempunyai definisi juga. Definisi blockchain ini adalah struktur data terdesentralisasi yang terdiri dari blok-blok terhubung yang mengandung informasi transaksi. Setiap blok dienkripsi dan aman secara kriptografis, membentuk rantai yang tidak dapat diubah, seperti itu. Jadi, dan tentu saja blockchain ini mempunyai karakteristik ya. Karakteristiknya ya, yang pertama ada terdesentralisasi. Jadi tidak ada entitas tunggal yang mengendalikan atau memiliki blockchain. Lalu selanjutnya adalah transparan. Informasi dalam blockchain dapat diakses oleh semua peserta dalam jaringan. Jadi bedanya dengan CeFi itu kita tuh bisa mengakses informasi yang ada di blockchain, dan itu yang mengakses tuh semua peserta yang ada di dalam jaringan, seperti itu. Selanjutnya adalah imutabilitas. Data yang dimasukkan ke dalam blok tidak dapat diubah atau dihapus, seperti itu. Oke. Penggunaan blockchain itu untuk apa sih? Nah, penggunaan blockchain itu biasanya digunakan sebagai dasar untuk kebanyakan mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum.
Selain keuangan, blockchain juga digunakan dalam berbagai industri seperti logistik, kesehatan, dan manufaktur. Nah, blockchain ini biasanya emang digunakan untuk duit-duit digital ya, seperti Bitcoin dan Ethereum seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke keuntungan dan kekurangan dari si blockchain ini. Keuntungan dari blockchain sendiri adalah keamanan yang sangat aman yang pasti ya, transparansi, lalu desentralisasi dan ketidakbisaan perubahan data historis. Jadi historisnya tuh nggak bisa diubah, jadi kita nggak bisa memanipulasi si mutasi tersebut. Nah, namun ada keuntungan pasti juga ada kekurangan. Nah, kekurangan si blockchain ini adalah skalabilitas, terutama untuk beberapa blockchain, biaya energi khususnya untuk proof of work dan tantangan regulasi seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang easy money. Oke, easy money dan hard money. Apa sih bedanya? Nah, di sini saya akan menjelaskan easy money dan hard money, apa perbedaannya dan penjelasannya seperti apa. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang easy money. Definisi easy money ini merujuk pada kebijakan moneter yang cenderung longgar atau ekspansif. Ini terjadi ketika bank sentral meningkatkan pasokan uang di pasar dengan cara menurunkan tingkat suku bunga dan meningkatkan ketersediaan kredit seperti itu. Lalu, easy money ini juga mempunyai ciri-ciri, yaitu suku bunga yang rendah. Karena bank sentral menurunkan tingkat suku bunga untuk mendorong pinjaman dan investasi. Lalu pasar kredit mudah. Ketersediaan kredit meningkat, memudahkan perusahaan dan individu untuk mendapatkan pinjaman. Lalu meningkatnya likuiditas, pasokan uang yang berlimpah membuat pasar lebih liquid. Jadi ya easy money ini ibaratnya meningkatkan si pasar kredit ya, atau ketersediaan kredit dengan suku bunga yang rendah seperti itu. Lalu si easy money ini juga mempunyai dampak dari apa yang tadi saya bilang di ciri-ciri, yaitu stimulasi ekonomi. Easy money dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengeluarannya dan investasi. Nah, ini bisa dibilang keunggulan lah ya, atau kelebihannya seperti itu. Selanjutnya, yang kekurangan yang bisa fatal yaitu adalah inflasi. Kelemahan easy money adalah potensi untuk mendorong inflasi jika tidak dikelola dengan baik. Nah, karena likuiditas yang sangat mudah ya, atau yang tadi dibilang di ciri-ciri poin ketiga itu meningkatnya likuiditas. Nah, jadi inflasi ini bisa dibilang jadi lebih mudah karena duitnya tuh gampang dapat seperti itu. Dan juga orang-orang tuh mendapatkan suku bunga yang rendah di easy money ini seperti itu. Oke, tadi kan sudah saya jelaskan easy money. Sekarang apa sih hard money itu? Yaitu lawan kata dari easy ya, hard ya, hard money. Nah, hard money ini juga mempunyai definisi. Nah, hard money ini mendefinisikan atau merujuk pada kebijakan moneter yang lebih ketat atau restriktif. Nah, bedanya dengan easy money tadi, dia lebih longgar. Kalau easy money itu lebih longgar, namun hard money itu lebih lebih restriktif dan ketat. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ketika bank sentral mengambil langkah-langkah untuk mengurangi pasokan uang di pasar dengan menaikkan tingkat suku bunga. Jadi bedanya dengan easy money, hard money ini meningkatkan. Kalau easy money tadi kan menurun, seperti itu. Dan mengurangi ketersediaan kredit. Ya seperti ini tuh hard money dan easy money itu ibaratnya berlawanan ya, berlawanan kata seperti itu. Nah, si hard money ini juga mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama adalah suku bunga yang tinggi. Bank sentral menaikkan tingkat suku bunga untuk mengurangi minat pada pinjaman. Jadi karena di easy money ini gampang banget minjam uang karena suku bunga yang rendah, jadi si hard money ini meningkatkan suku bunga agar orang-orang tuh nggak minat lagi dengan pinjaman seperti itu. Lalu pasar kredit yang sulit, ketersediaan kredit berkurang, membuat pinjaman lebih sulit diakses seperti itu. Jadi karena ketersediaan kredit berkurang, bedanya dengan si ciri-ciri dari si easy money tadi, pasar kredit yang mudah di easy money ini membuat kita tuh gampang untuk mendapatkan pinjaman. Namun karena di hard money ini pasar kredit jadi sulit, kita menjadi susah untuk mendapat si pinjaman seperti itu. Selanjutnya adalah pengendalian inflasi.
Tujuan utama hard money adalah untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Karena si hard money ini susah untuk mendapatkan pinjaman, jadi kita jadi si hard money ini bisa mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi seperti itu. Namun dari yang ciri-ciri yang tadi saya sudah bilang, pasti ada dampak dari hard money itu sendiri atau kelebihan dan kekurangannya seperti itulah. Nah, yang pertama adalah memperlambat pertumbuhan ekonomi. Hard money dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi karena menurunkan pengeluaran dan investasi. Mungkin ini ibaratnya kekurangannya lah ya. Namun dampak kelebihannya juga ada pengendalian inflasi. Langkah-langkah yang diambil dalam hard money bertujuan untuk mencegah laju inflasi yang tidak terkendali. Jadi hard money ini mengendalikan lah, istilahnya mengendalikan inflasi yang tidak terkendali di easy money seperti itu. Jadi ibaratnya easy money ini tuh bisa dibilang kalau digunakan terus-menerus buruk lah ya, jadi buruk karena bisa menghasilkan inflasi. Namun hard money ini menjadi yang bisa mengendalikan si inflasi dari yang dihasilkan oleh easy money tersebut. Seperti itu. Dan ini juga jadi kesimpulannya adalah easy money dan hard money itu adalah keterbalikan ya antara satu sama lain. Jadi mungkin jadi keterbalikan antara satu sama lain tidak maksudnya tidak sama, dan hard money dan easy money maksudnya terbalik sangat 180 derajat ya, seperti itu. Oke. Di sini langsung saja kita akan membagi yang pertama, yaitu analisis sistem aplikasi sistem informasi akuntansi dan keuangan. Yang pertama adalah analisis sistem forex. Di sini saya menggunakan aplikasi MiFX. Oke, pada mulanya MiFX didirikan oleh PT MNC Capital Indonesia Tbk pada tahun 2012. PT MNC Capital Indonesia Tbk adalah perusahaan sekuritas yang telah berdiri sejak tahun 1989. Lalu melakukan perkembangan pesat sejak diluncurkan. Pada tahun 2015, MiFX berhasil meraih penghargaan sebagai aplikasi perdagangan forex terbaik dari majalah SWA. Pada tahun 2017, MiFX meluncurkan aplikasi MiFX Mobile yang dapat diakses melalui perangkat seluler. Lalu di tahun 2020, MiFX meluncurkan platform trading MiFX MetaTrader 5 yang menawarkan berbagai fitur dan layanan yang lebih canggih. Dan di saat ini, MiFX telah menjadi salah satu aplikasi forex terpopuler di Indonesia. Aplikasi ini telah digunakan oleh lebih dari 1 juta pengguna dari seluruh Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi MiFX. Fungsi utama MiFX adalah untuk memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi forex. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur yang dapat membantu pengguna untuk melakukan transaksi forex dengan mudah dan aman. Antara lain, yang pertama yaitu pembukaan akun. Pengguna dapat membuka akun forex secara online melalui aplikasi MiFX. Proses pembukaan akun ini cukup mudah dan cepat. Selanjutnya adalah transaksi. Pengguna dapat melakukan transaksi forex melalui aplikasi MiFX. Aplikasi ini menyediakan berbagai instrumen forex seperti mata uang, komoditas, dan indeks. Selanjutnya ada analisis. Aplikasi MiFX menyediakan berbagai fitur analisis yang dapat membantu pengguna untuk membuat keputusan trading yang lebih tepat. Antara lain analisis teknikal, analisis fundamental, dan yang terakhir adalah analisis berita. Selanjutnya adalah laporan. Aplikasi MiFX menyediakan berbagai laporan yang dapat membantu pengguna untuk melacak kinerja trading mereka. Antara lain, yang pertama adalah laporan transaksi, yang kedua adalah laporan profit atau loss, yang ketiga adalah laporan komisi. Selanjutnya, saya akan membahas fitur-fitur MiFX. Yang pertama adalah fitur notifikasi. Aplikasi MiFX akan mengirim notifikasi kepada pengguna tentang berbagai hal seperti perubahan harga, berita, dan promosi yang sangat penting di dunia persahaman. Selanjutnya ada fitur akses ke pasar global. Aplikasi MiFX memungkinkan pengguna untuk mengakses pasar forex global. Pengguna dapat melakukan transaksi forex dengan berbagai mata uang dari seluruh dunia. Selanjutnya adalah fitur pembelajaran forex. Aplikasi MiFX menyediakan berbagai materi pembelajaran forex yang dapat membantu pengguna untuk mempelajari
tentang Forex. Materi pembelajaran ini meliputi video tutorial, artikel, dan forum diskusi. Selanjutnya ialah arsitektur sistem MiFX. Yang pertama adalah modularity. Sistem dapat dipecah menjadi beberapa model yang terpisah, sehingga memudahkan pengembangan dan pemeliharaan. Selanjutnya adalah scalability. Sistem dapat dengan mudah diskala sesuai dengan kebutuhannya. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah availability. Sistem dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Arsitektur sistem MiFX terdiri dari berbagai komponen utama. Yang pertama yaitu front end. Front end adalah komponen yang bertanggung jawab untuk menangani interaksi pengguna MiFX. Selanjutnya adalah back end. Back end adalah komponen yang bertanggung jawab untuk memproses data dan transaksi. Backend MiFX terdiri dari berbagai layanan, seperti layanan transaksi, layanan analisis, dan layanan notifikasi. Selanjutnya adalah database. Database adalah komponen yang menyimpan data dan pengguna dan transaksi MiFX menggunakan database relasional untuk menyimpan datanya. Selanjutnya adalah komunikasi antar komponen. Komponen-komponen dalam sistem MiFX berkomunikasi satu sama lain menggunakan API. API ini digunakan untuk mengintegrasikan berbagai komponen dan memastikan bahwa sistem dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya adalah keamanan. MiFX menggunakan berbagai teknologi keamanan untuk melindungi data pengguna dan transaksi. Teknologi keamanan yang digunakan oleh MiFX antara lain ada enkripsi data, lalu selanjutnya ada autentikasi dua faktor, dan yang terakhir adalah pemantauan sistem. Selanjutnya adalah keuntungan arsitektur microservice. Arsitektur microservice memiliki beberapa keuntungan, antara lain modularity, yaitu sistem dapat dipecah menjadi beberapa modul yang terpisah, sehingga memudahkan pengembangan dan pemeliharaan. Selanjutnya adalah scalability. Sistem dapat dengan mudah diskala sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah sistem availability, yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Oke, selanjutnya saya akan melakukan analisis sistem perpajakan. Yang saya gunakan adalah aplikasi Signal Samsat Digital Nasional, yaitu aplikasi perpajakan yang untuk membayar pajak-pajak kendaraan di Indonesia. Oke, saya akan membahas dari sejarahnya. Awal mulanya, Signal adalah aplikasi perpajakan di Indonesia yang dikembangkan oleh Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia atau Korlantas Polri. Aplikasi ini diluncurkan pada tahun 2022 sebagai penyempurnaan atas aplikasi pembayaran pajak tahunan Salmonas, yang sebelumnya pernah digunakan pada tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2020. Selanjutnya, kita ke fungsi dan fitur-fiturnya. Fungsi utama Signal adalah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB secara online. Fungsi ini dapat dicapai melalui fitur-fitur sebagai berikut. Yang pertama adalah registrasi. Fitur ini memungkinkan masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai pengguna Signal. Masyarakat dapat mendaftarkan diri dengan memasukkan data diri seperti nomor induk kependudukan atau NIK, nomor rangka, dan nomor mesin kendaraan. Selanjutnya adalah login. Fitur ini memungkinkan masyarakat untuk masuk ke aplikasi Signal. Masyarakat dapat masuk dengan memasukkan nomor telepon dan kata sandi. Selanjutnya adalah pembayaran. Fitur ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan atau PKB secara online. Masyarakat dapat memilih metode pembayaran yang tersedia seperti transfer bank, kartu kredit, dan dompet digital. Selanjutnya adalah cek status pajak kendaraan. Fitur ini memungkinkan masyarakat untuk mengecek status pajak kendaraan bermotor. Masyarakat dapat melihat informasi tentang tanggal jatuh tempo, jumlah pajak yang harus dibayar, dan status pembayaran bank. Selanjutnya adalah laporan pajak kendaraan. Fitur ini memungkinkan masyarakat untuk mencetak laporan pajak kendaraan bermotor. Laporan ini dapat digunakan sebagai bukti pembayaran pajak. Oke, selanjutnya kita akan membahas analisis sistem. Yang pertama adalah arsitektur sistem. Signal menggunakan arsitektur microservice. Arsitektur ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu adalah modularity.
Sistem dapat dipecah menjadi beberapa modul yang terpisah sehingga memudahkan pengembangan dan pemeliharaan. Selanjutnya adalah scalability. Sistem dapat dengan mudah diskala sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah availability. Sistem dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Oke, kita masuk ke database. Signal menggunakan database relasional untuk menyimpan data masyarakat dan transaksi. Database ini dapat diakses dengan mudah dan cepat. Selanjutnya adalah aplikasi. Signal menggunakan aplikasi mobile berbasis Android dan iOS. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi perpajakan. Selanjutnya adalah keamanan. Signal menggunakan sistem keamanan yang ketat untuk melindungi data masyarakat. Sistem keamanan ini meliputi yang pertama adalah enkripsi data. Data masyarakat dilindungi dengan enkripsi untuk mencegah penyalahgunaan. Selanjutnya adalah autentikasi dua faktor. Autentikasi dua faktor digunakan untuk meningkatkan keamanan akun masyarakat. Selanjutnya adalah pemantauan sistem. Sistem signal dipantau terus secara terus-menerus untuk mencegah serangan keamanan. Dan aplikasi X-Signal ini adalah aplikasi dari pemerintah, ya. Intinya untuk membayar pajak kendaraan, kendaraan bermotor, mobil, dan selain macamnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas analisis sistem perbankan. Aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi Livin by Mandiri. Oke, kita akan mulai dari sejarahnya. Awal mulanya, Livin by Mandiri dibuat pada tahun 2021. Tahun yang masih baru, bukan? Dan tahun ini adalah salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Mandiri di Indonesia. Ini adalah aplikasi perbankan digital yang dirancang untuk memudahkan nasabah dalam mengakses berbagai layanan perbankan dan keuangan melalui perangkat seluler mereka, seperti smartphone atau tablet. Oke, langsung saja kita ke fungsinya. Fungsi Livin by Mandiri itu ada banyak, namun yang utamanya adalah untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah dalam mengakses layanan perbankan. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi perbankan, antara lain transfer antar rekening Bank Mandiri, bisa juga transfer ke bank lain, lalu pembayaran tagihan seperti tagihan listrik, tagihan BPJS, dan lain sebagainya. Lalu ada pembelian pulsa dan paket data. Di sini juga ada pembukaan rekening tabungan secara online, integrasi dengan e-wallet seperti OVO, GoPay, Dana, dan lain sebagainya. Lalu tarik tunai tanpa kartu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke fitur Livin by Mandiri, yaitu yang pertama adalah Instant Access. Fitur ini memungkinkan nasabah untuk mengakses menu-menu favorit tanpa perlu login terlebih dahulu. Menu-menu ini dapat diakses dengan fitur antara lain, yaitu cek saldo, cek mutasi, transfer, pembayaran, dan intip saldo. Saya juga sering menggunakan intip saldo ini karena kita tidak perlu login untuk mengecek mutasi saldo kita. Selanjutnya ada fitur ini memungkinkan nasabah untuk melihat saldo rekening secara langsung tanpa perlu login terlebih dahulu. Fitur ini dapat digunakan untuk melihat saldo rekening Mandiri, rekening wallet, dan rekening bank lain yang terhubung dengan Livin by Mandiri kita. Oke, yaitu yang kedua adalah linkage e-wallet. Fitur ini memungkinkan nasabah untuk menghubungkan aplikasi Livin by Mandiri dengan e-wallet favorit kita, seperti OVO, Dana, GoPay, dan lain sebagainya. Dengan menghubungkan e-wallet, nasabah dapat melakukan transfer saldo antar e-wallet dengan mudah dan cepat. Selanjutnya adalah cardless withdrawal. Fitur ini memungkinkan nasabah untuk melakukan tarik tunai tanpa kartu ATM. Dengan fitur ini, nasabah dapat melakukan tarik tunai menggunakan QRIS di mesin ATM Mandiri. Jadi kita udah nggak perlu pakai kartu guys kalau buat ambil duit di ATM Mandiri, jadi tinggal scan QR saja. Selanjutnya adalah intip saldo. Fitur ini memudahkan nasabah untuk memantau saldo rekeningnya secara berkala. Nasabah dapat melihat saldo rekening kapan saja dan di mana saja.
Oke, selanjutnya adalah linkage e-wallet. Fitur ini dapat memudahkan nasabah untuk melakukan investasi secara online. Fitur ini memudahkan nasabah untuk melakukan transfer saldo antar e-wallet. Nasabah tidak perlu lagi keluar aplikasi Livin by Mandiri untuk melakukan transfer saldo antar e-wallet. Selanjutnya adalah fitur investasi. Fitur ini memungkinkan nasabah untuk melakukan investasi secara online melalui aplikasi Livin by Mandiri. Nasabah dapat memilih berbagai produk investasi yang ditawarkan oleh Bank Mandiri. Selanjutnya, ada fitur asuransi. Fitur ini memungkinkan nasabah untuk membeli produk asuransi secara online. Melalui aplikasi Livin by Mandiri, nasabah dapat memilih berbagai produk asuransi yang ditawarkan oleh Bank Mandiri dan mitra asuransinya. Selanjutnya adalah fitur manajemen dan keuangan. Fitur ini memungkinkan nasabah untuk mengelola keuangannya secara lebih mudah dan efektif. Fitur ini dapat membantu nasabah untuk melacak pengeluaran, menetapkan anggaran, dan mencapai tujuan keuangannya. Selanjutnya adalah fitur integrasi dengan layanan lain. Fitur ini memungkinkan Livin by Mandiri untuk terintegrasi dengan layanan lain seperti layanan e-commerce, layanan transportasi online, dan layanan hiburan lainnya. Integrasi ini dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan berbagai transaksinya. Oke, langsung saja kita ke analisis sistemnya. Livin by Mandiri menggunakan arsitektur cloud computing untuk menyimpan data dan aplikasi. Arsitektur ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama itu scalability. Sistem cloud computing dapat dengan mudah diskala sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya adalah availability. Sistem cloud computing dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Selanjutnya adalah security. Data nasabah dilindungi dengan sistem keamanan yang ketat. Lalu selanjutnya adalah database. Database yang digunakan oleh Livin by Mandiri adalah database relasional, yaitu untuk menyimpan data nasabah dan transaksi online-nya. Database ini dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh back-end-nya. Selanjutnya adalah aplikasi. Aplikasi Livin by Mandiri menggunakan aplikasi mobile berbasis Android dan iOS. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi perbankan. Selanjutnya adalah keamanannya. Livin by Mandiri menggunakan keamanan sistem yang ketat untuk melindungi data nasabah Livin by Mandiri. Oke, selanjutnya adalah enkripsi data. Data nasabah dilindungi dengan enkripsi untuk mencegah penyalahgunaan. Lalu selanjutnya adalah autentikasi dua faktor. Autentikasi dua faktor digunakan untuk meningkatkan keamanan akun nasabah. Selanjutnya adalah pemantauan sistem. Sistem Livin by Mandiri dipantau secara terus-menerus untuk mencegah serangan keamanan. Oke, kesimpulannya Livin by Mandiri ini adalah aplikasi yang menggunakan sistem yang sangat aman dan andal untuk memberikan layanan perbankan digital kepada nasabah. Sistem ini dapat diakses dari mana saja dan kapan saja, serta dilindungi oleh sistem keamanan yang sangat ketat. Oke, di sini selanjutnya saya akan membahas analisis bank digital. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Bank Jago. Oke, penjelasannya. Yang pertama kita akan membahas penjelasannya. Bank Jago adalah aplikasi bank digital berstatus buku 3 yang berada dalam pengawasan OJK dan Bank Indonesia. Dulunya bernama Bank Artos Indonesia, kemudian berubah nama menjadi Bank Jago sejak diakuisisi oleh Gojek. Bank Jago menawarkan berbagai fitur seperti kirim uang, top up e-wallet, bayar tagihan, dan atur dan bagi ke uang beberapa kantong. Aplikasi Jago dapat digunakan pada berbagai jenis ponsel pintar, baik berbasis Android maupun iOS. Oke, pendiri Bank Jago sendiri adalah Arto Hardi, dan saat ini Bank Jago dipimpin oleh Harim Indra Gupta Siregar sebagai direktur utama. Namun Jerry NG adalah pemegang saham terbesar Bank Jago dan juga komisaris utama. Jerry NG masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan bersih sebesar US 2,5 miliar US dollar per April 2021, setara dengan 35 triliun rupiah. Hartanya meningkat pesat dari
600 juta US dollar atau setara 8,4 triliun rupiah pada September 2020. Sumber terbesar kekayaan JDNG berasal dari saham Bank Jago itu sendiri yang dia dirikan. Oke, fitur yang pertama adalah fitur tabungan. Bank Jago menawarkan akun tabungan dan giro kepada nasabah untuk menyimpan uang mereka. Dengan bunga yang kompetitif dan akses yang mudah. Berikut adalah fitur-fitur tabungan yang ada di Bank Jago. Yang pertama adalah kantong nabung dan bayar. Selanjutnya adalah kantong terkunci. Dan selanjutnya adalah kantong bersama. Lalu ada kantong berbagi. Dan yang terakhir adalah deposito. Oke. Selanjutnya kita akan membahas fitur dan kenyamanan menggunakan aplikasi Bank Jago. Yang pertama adalah kartu debit Visa Internasional. Di fitur ini kita bisa membuat kartu debit Jago Visa melalui aplikasi Bank Jago kapan saja. Lalu tunggu kartu diantar ke alamat tujuan. Pengiriman ke wilayah Jabodetabek dengan maksimal 3 hari kerja. Kota-kota besar di luar Jabodetabek maksimal di 5 hari kerja dan kota-kota lainnya maksimal di 14 hari kerja. Fitur ini sangat berguna untuk metode pembayaran praktis yang dapat digunakan untuk bertransaksi di ATM dan EDC berlogo Visa. Oke, selanjutnya adalah kartu debit Jago GPN. Jadi selain ada kartu debit Visa Internasional, Bank Jago juga menawarkan nih kartu debit Bank Jago GPN. Di fitur ini kita bisa membuat kartu debit Jago GPN melalui aplikasi Bank Jago seperti kartu debit Visa Internasional kapan saja, lalu tunggu diantar ke alamat tujuan masing-masing. Pengiriman kartunya sama saja seperti debit Visa Internasional, yaitu ke wilayah Jabodetabek dengan maksimal 3 hari kerja dan kota-kota besar di luar Jabodetabek dengan maksimal 5 hari kerja, dan yang terakhir adalah kota-kota lainnya yaitu 14 hari kerja. Bedanya dengan Visa, fitur ini untuk metode pembayaran non-tunai untuk berbagai transaksi offline di Indonesia. Hubungkan kartu ke kantong bayar untuk mulai bertransaksi menggunakan aplikasi kartu debit Jago GPN ini. Oke. Bank kalau nggak ada kris tuh kayak gak enak. Oke, selanjutnya adalah kris Jago. Fitur ini berguna untuk scan kode kris, dinamis atau statis yang disediakan merchant. Kamu juga bisa foto kode kris lalu upload ke aplikasi Bank Jago saat akan melakukan pembayarannya. Oke, selanjutnya adalah fitur rencanakan. Tagihan bulanan, isi pulsa, transfer uang, dan berbagai transaksi lainnya bisa diselesaikan dengan mudah dengan aplikasi satu, yaitu Bank Jago. Dengan mudah secara otomatis pakai fitur rencanakan. Di fitur ini jadwalkan transaksi agar berjalan otomatis. Jadi nggak akan ada lagi yang namanya lupa bayar kalau gunain aplikasi Bank Jago ini. Selanjutnya adalah transfer dan bayar. Di fitur ini kita bisa melakukan transfer uang ke bank mana saja. Ingat, ke bank mana saja. Bayar berbagai jenis tagihan seperti tagihan listrik, tagihan air, tagihan BPJS, dan lain sebagainya. Serta top up e-wallet. E-wallet ini kayak OVO, Dana, dan GoPay. Dan dengan mudah langsung dari aplikasi Bank Jago itu sendiri. Lalu kita bisa kirim bukti transaksi langsung dari aplikasi Bank Jago setelah menyelesaikan transaksi bayar, tagihan, atau transfer uang. Jadi misalnya kita bisa langsung kirim bukti transfer, misalnya kita habis transfer duit ke teman, jadi kita bisa langsung kirim bukti transfernya ke teman sebagai bukti gitu. Oke, selanjutnya adalah tagih uang. Nah, fitur ini sangat penting ya. Jadi misalnya di fitur ini kita bisa kirim permintaan uang ke teman dan keluarga untuk membagi tagihan atau kebutuhan pembayaran apapun. Jadi misal kita mau split bill atau apa, jadi kita bisa langsung tagih aja uangnya pakai aplikasi Bank Jago. Jadi misalnya saya dan teman saya menggunakan aplikasi Bank Jago, misalnya mau split bill, kita bisa menggunakan aplikasi tagih uang ini, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah analisis pengeluaran. Di fitur ini, kita bisa mendapatkan laporan yang memuat semua detail pengeluaran yang telah dikategorikan, disajikan dalam diagram dan persentase yang mudah dan dimengerti. Jadi ini seperti mutasi ya, namun bentuknya dengan persentase atau diagram, biasanya dengan bar atau pie seperti itu. Oke, selanjutnya adalah
Jago Amal. Di fitur ini kita bisa melakukan transaksi beramal seperti zakat dan lain-lain dengan keunggulan seperti transparansi dari transaksi hingga informasi. Jago Amal akan terus mengabarimu sehingga kamu dapat merasa nyaman dan yakin tentang distribusi zakat dan sedekahmu. Jadi kalau kalian menggunakan aplikasi ini, informasi jika kalian zakat kemana dan duit kita untuk berzakat itu digunakan untuk apa sangat clear di sini. Jadi aplikasi Bank Jago ini sangat transparansi untuk informasi tersebut. Oke, selanjutnya di aplikasi Bank Jago ini kita juga bisa melakukan investasi. Bank Jago memiliki fitur investasi seperti reksadana atau produk investasi lainnya yang memungkinkan nasabah untuk mengembangkan kekayaan mereka. Dan fitur investasi ini baru ya. Dan dia bekerja sama dengan aplikasi Bibit seperti itu. Oke, kita akan melakukan analisis dan arsitektur sistem yang ada di Bank Jago. Sistem perbankan Bank Jago adalah bank digital yang dirancang untuk menyediakan layanan perbankan yang lebih modern, efisien, dan inklusif kepada masyarakat Indonesia. Berikut adalah beberapa analisis tentang sistem Bank Jago. Oke, yang pertama adalah fokus pada teknologi. Bank Jago adalah bank digital yang sangat fokus pada teknologi. Mereka menggunakan aplikasi perbankan digital yang memungkinkan nasabah mengakses dengan mudah. Mengakses rekening, melakukan transaksi, dan mengelola keuangan mereka. Ini mencerminkan tren global dalam perkembangan teknologi dalam perbankan. Oke, selanjutnya adalah inovasi dan inklusivitas. Salah satu aspek kunci dari sistem Bank Jago adalah upayanya untuk memberikan layanan perbankan yang lebih inklusif kepada masyarakat Indonesia. Mereka berusaha mencakup lapisan masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga keuangan tradisional melalui teknologi. Oke, selanjutnya adalah berbasis aplikasi. Bank Jago menggunakan model berbasis aplikasi yang memungkinkan nasabah mengakses layanan perbankan mereka melalui perangkat seluler. Ini memberikan kenyamanan dan aksesibilitas yang tinggi. Oke, selanjutnya adalah ragam layanan keuangan. Bank Jago menawarkan berbagai layanan, termasuk tabungan, giro, pinjaman, kartu kredit, investasi, asuransi, pembayaran tagihan, hingga transfer dana. Hal ini menciptakan ekosistem perbankan yang lebih lengkap bagi nasabah. Oke, selanjutnya adalah keamanan dan proteksinya. Ini sangat penting ya, karena bank itu harus punya sistem keamanan yang sangat ketat. Nah, di sini sistem Bank Jago menggunakan autentikasi 2 faktor, lalu ada enkripsi data, dan langkah-langkah keamanan lainnya. Oke, selanjutnya adalah pemantauan keuangan. Aplikasi Bank Jago seringkali dilengkapi dengan alat pemantauan keuangan yang membantu nasabah melacak pengeluaran mereka, membuat anggaran, dan memberikan wawasan keuangan. Oke, layanan pelanggan Bank Jago menyediakan layanan pelanggan yang dapat diakses melalui berbagai saluran komunikasi untuk membantu nasabah dengan pertanyaan atau masalah yang mereka hadapi. Oke, selanjutnya adalah kemampuan berinvestasi. Bank Jago juga menawarkan investasi seperti reksadana yang memungkinkan nasabah untuk berinvestasi dan mengembangkan kekayaan mereka. Selanjutnya adalah kemudahan pembayaran. Dengan fitur pembayaran tagihan, nasabah dapat membayar tagihan mereka dengan mudah melalui aplikasi Bank Jago yang mengurangi kebutuhan untuk pergi ke lokasi fisik atau antri di bank tradisional. Jadi ya, Bank Jago ini bank digital yang sangat mudah untuk digunakan dan daftar juga. Dan mungkin buat kita kaum mageran yang misalnya buat antri segala macam tuh males, dan Bank Jago tuh menyediakan fitur ini, yaitu kemudahan pembayaran seperti itu. Sistem Bank Jago juga mencerminkan transformasi dalam industri perbankan menuju model perbankan digital yang lebih inovatif dan inklusif. Mereka bertujuan untuk menyederhanakan akses layanan
perbankan, memberikan lebih banyak kendali kepada nasabah atas keuangan mereka, dan memanfaatkan teknologi untuk memberikan pengalaman perbankan yang lebih baik. Seperti itu, guys. Oke, selanjutnya kita akan membahas aplikasi sistem fintech, yaitu OVO. OVO ini ya seperti e-wallet juga ya pada umumnya. Dan e-wallet ini sebenarnya bernama fintech juga, guys. Oke, langsung saja kita ke penjelasan apa sih aplikasi OVO itu. OVO adalah sebuah layanan dompet elektronik yang memiliki fitur penyimpanan uang elektronik serta untuk pembayaran transaksi di Indonesia. OVO awalnya didirikan oleh Lipo Group, sebuah konglomerat multibidang Indonesia pada tahun 2016 dengan PT Visioner Internasional. OVO mulai beroperasi pada tahun 2017. Setelah mendapat izin imani dari Bank Indonesia untuk beroperasi sebagai perusahaan fintech di seluruh Indonesia, OVO kemudian mendapatkan investasi dari beberapa perusahaan besar seperti Tokyo Century Corporation, lalu Grab, dan Tokopedia. Saat meningkatkan valuasi OVO menjadi sekitar 2,9 miliar pada tahun 2019, lebih tepatnya Oktober 2019, OVO saat ini termasuk unicorn kelima Indonesia dan memiliki lebih dari 140 juta pengguna aktif. OVO juga masuk ke layanan finansial lainnya seperti pinjaman, investasi, dan asuransi. Oke, langsung saja kita ke fitur dan fungsi yang sangat penting di aplikasi OVO dan sangat berguna yang pastinya ya. Oke, yang pertama adalah top up saldo. Pengguna dapat mengisi saldo OVO melalui transfer bank, gerai retail yang bekerja sama atau melalui kartu kredit. Saldo OVO ini dapat digunakan untuk berbagai transaksi. Aplikasi OVO ini juga ya bisa digunakan seperti untuk Grab. Jadi top up saldo itu sangat penting, guys. Oke, selanjutnya adalah transfer dana. Pengguna dapat mentransfer dana ke sesama pengguna OVO dengan cepat dan mudah. Ini memungkinkan pembayaran antar teman atau keluarga atau mitra bisnis. Nah, aplikasi fintech ini kekurangannya itu guys. Jadi kita cuma bisa transfer ke sesama OVO dan transfer ke bank. Tidak bisa ke misal dari OVO ke GoPay, itu tidak bisa, guys. Jadi OVO itu jadi aplikasi fintech itu kekurangannya di situ. Lain hal dengan bank digital. Bank digital kita bisa melakukan transfer ke e-wallet apa saja. Namun fintech ini terbatas ke transfer ke bank atau transfer ke teman yang juga menggunakan aplikasi OVO. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan tarik tunai. Pengguna OVO dapat melakukan tarik tunai di gerai-gerai Indomaret dan di BCA dengan cepat. Fungsi ini sangat berguna untuk para pengguna OVO yang membutuhkan uang cash cepat. Jadi kita bisa melakukan tarik tunai ke gerai-gerai tertentu seperti Indomaret. Kita tinggal menunjukkan QR seperti itu, kita lalu dapat mengambil uang seperti itu, guys. Dan ini sangat berguna ya. Misalnya kita males menggunakan kartu-kartu untuk misalnya tarik tunai menggunakan kartu, itu kan sangat males ya. Apalagi misal kita mau sekalian misalnya beli di Indomaret, beli snack dan segala macam, kita bisa langsung melakukan transaksi tarik tunai di kasirnya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah pemantauan transaksi. OVO memungkinkan pengguna untuk melihat riwayat transaksi mereka sehingga mereka dapat melacak pengeluaran mereka dan mengelola keuangan dengan lebih baik. Ini seperti mutasi atau histori kita selama menggunakan OVO tuh kita gunain apa aja, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah pembayaran digital. OVO memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai jenis pembayaran secara digital. Ini seperti yaitu kita bisa melakukan pembayaran Telkom. Telkom itu adalah IndiHome ya, WiFi ya. Selanjutnya adalah iuran lingkungan. Selanjutnya adalah penerimaan negara, dan selanjutnya adalah pendidikan, dan lalu ada angsuran kredit juga, lalu ada voucher games juga, dan ada donasi gitu, guys. Dan seperti banyak lagi yang bisa kalian ekspor di aplikasi OVO ini, fitur-fitur pembayaran digitalnya. Dan aplikasi OVO ini juga bisa dibilang aplikasi fintech yang lengkap ya untuk pembayaran digitalnya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas
Fitur investasinya, OVO telah memperkenalkan fitur invest yang memungkinkan pengguna berinvestasi dalam produk-produk keuangan seperti reksadana dan obligasi melalui aplikasi. Jadi reksadana dan obligasi ini memang sepertinya sudah mulai merambah ya ke berbagai aplikasi, tidak ke fintech doang. Jadi e-commerce saja seperti Tokopedia itu sudah mulai ada fitur reksadana dan obligasinya. Jadi kita bisa sekalian misalnya kita ingin berbelanja dan sekaligus investasi juga seperti itu guys. Oke, selanjutnya adalah fitur yang fitur yang sangat penting yaitu adalah QRIS. Kenapa QRIS sih paling penting gitu? Jadi misalnya kita ingin membayar sesuatu, kita lupa bawa cash nih dan di situ ada misalnya ada QR-nya. Kita tinggal scan aja guys dan masukin berapa nominal lalu tunjukin ke kasir. Dan itu sangat penting bagi orang-orang yang menggunakan prinsip yaitu cashless. Jadi orang yang malas bawa cash, aplikasi ini tuh sangat penting. Fitur ini tuh sangat penting yaitu QRIS. OVO dapat digunakan untuk membayar di berbagai toko fisik, biasanya seperti yang saya bilang, restoran, warung, dan tempat-tempat lain yang telah bekerja sama dengan OVO. Pengguna cukup melakukan pemindai kode QR atau memberikan nomor ponsel untuk melakukan pembayarannya guys. Jadi sangat mudah ya untuk menggunakan QRIS ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan analisis sistem keamanan OVO. Aplikasi fintech, OVO memiliki sistem jaringan keamanan yang cukup kuat. Sistem keamanan OVO dirancang untuk melindungi data pengguna dan transaksi mereka. Berikut adalah beberapa aspek sistem keamanan OVO, yaitu yang pertama adalah autentikasi 2 faktor atau 2FA. OVO memberikan opsi kepada pengguna untuk mengaktifkan autentikasi 2 faktor dengan 2FA. Selain kata sandi, pengguna juga perlu memasukkan kode yang dikirimkan melalui SMS atau aplikasi autentikasi untuk mengakses akun mereka. Ini membuat akses akun lebih aman. Jadi misalnya kita ingin login di HP lain tuh kita nggak bisa langsung asal login masukin password segala macam, namun kita harus memasukkan kode yang kita dapat dari nomor kita yaitu SMS. Kita dapat kode kita masukin seperti itu guys. Selanjutnya adalah enkripsi data. OVO mengenkripsi data yang dikirimkan melalui jaringan, termasuk detail transaksi dan informasi pribadi. Ini mencegah pihak yang tidak berwenang dari mengakses atau memanipulasi data seperti itu. Selanjutnya adalah kontrol akses. Pengguna memiliki kontrol atas akses ke akun mereka. Mereka dapat mengubah kata sandi, mengelola perangkat yang terdaftar, dan mengontrol izin aplikasi pihak ketiga yang terhubung ke akun OVO mereka. Jadi aplikasi OVO ini sangat bisa kita modif segala macam ya, seperti karena OVO ini memiliki prinsip yaitu kita memiliki kontrol akses atas akun kita sendiri. Selanjutnya adalah proteksi transaksi. OVO memiliki transaksi dengan proses keamanan yang ketat. Transaksi harus disetujui oleh pemegang akun OVO dan diautentikasi sebelum diproses. Oke, jadi kita misalnya mau melakukan transaksi, misalnya udah nih, dan kita tuh dan kita diminta persetujuan lagi apakah ini tuh transaksi tuh bener yang mau kita lakukan atau tidak, seperti itu guys. Selanjutnya adalah perlindungan identitas. OVO menjaga kerahasiaan data pengguna dan melindungi identitas mereka dari ancaman pencurian identitas. Jadi sebelum kita melakukan OVO, itu tuh OVO ada dua, yaitu OVO Premium dan OVO biasa. OVO biasa itu kita tidak bisa melakukan transfer ke mana saja, misalnya transfer ke teman kita atau OVO itu nggak bisa guys, dan itu membutuhkan KTP. Nah di OVO ini kita mendapatkan perlindungan identitas, jadi kita tidak perlu takut gitu bocor identitas kita di aplikasi OVO ini, karena aplikasi OVO itu melakukan verifikasinya menggunakan KTP, dan itu tuh sangat krusial ya di Indonesia ini, apalagi banyak yang menggunakan dan banyak juga oknum-oknum yang menyalahgunakan data kita, seperti itu guys. Oke, selanjutnya adalah keamanan aplikasi.
OVO secara teratur memperbarui aplikasi mereka dan mengintegrasikan patch keamanan untuk melindungi pengguna dari kerentanan keamanan yang diketahui. Jadi aplikasi OVO ini sering melakukan update secara berkala ya untuk update security mereka. Jadi kita tidak perlu takut yang namanya tuh security-nya tuh patch security-nya tuh yang lama-lama terus misalnya jadi gampang dibobol oleh hacker atau segala macam tuh enggak. Dan OVO ini sangat memikirkan kenyamanan bagi pengguna-pengguna OVO-nya dan itu sangat bagus ya. Selanjutnya adalah pelaporan keamanan. OVO biasanya memiliki program pelaporan keamanan yang memungkinkan peneliti keamanan atau pengguna melaporkan temuan kerentanan keamanan. Jadi kita misalnya ada bug atau suatu fitur yang misalnya kita merasa janggal, nah kita tuh bisa lapor guys, lapor ke CS-nya OVO seperti itu. Selanjutnya adalah sertifikasi keamanan. OVO mungkin telah memperoleh sertifikasi keamanan tertentu untuk memastikan bahwa sistem dan praktik keamanan mereka memenuhi standar industri. Oke, selanjutnya dan yang terakhir adalah tim keamanan. OVO biasanya memiliki tim keamanan yang terdedikasi untuk memantau keamanan sistem, merespons ancaman keamanan, dan meningkatkan kebijakan keamanan. Jadi aplikasi fintech OVO ini bisa dibilang cukup lengkap fiturnya dan cukup aman ya untuk kita gunakan sehari-hari. Dan OVO ini juga sudah berintegrasi dengan Grab ya, sudah saling kerjasama. Jadi misalnya kita ingin menggunakan aplikasi kendaraan ojek online atau taksi online seperti itu, kita sudah bisa menggunakan aplikasi Grab yang integrasi dengan OVO atau tergabung dengan OVO. Jadi kita misalnya ingin melakukan sesuatu tuh kita bisa langsung aja top up OVO. Jadi nggak usah pakai e-wallet lain yang dipecah-pecah tuh. Jadi bingung gitu guys. Dan Grab ini juga banyak sekali fiturnya ya. Jadi kayak OVO ini tuh sangat berguna gitu. Kayak misalnya kita bisa pesan makanan di Grab menggunakan OVO, itu bisa guys. Dan lain macam seperti ya Grab car, Grab bike seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan membahas analisis sistem peer-to-peer lending. Aplikasi yang saya gunakan untuk menganalisis ini adalah Investri. Oke, langsung saja ke pengertian Investri. Apa sih itu Investri? Investri adalah sebuah perusahaan fintech peer-to-peer lending. Jadi P2P lending adalah peer-to-peer lending ya, yang beroperasi di Indonesia. Peer-to-peer lending adalah model bisnis di mana individu atau perusahaan dapat meminjamkan uang kepada individu atau perusahaan lain melalui platform online. Ya, jadi Investri ini ya kayak aplikasi lending tapi online gitu guys. Investri memfasilitasi pinjaman antara peminjam dan yang membutuhkan dana dengan investor yang ingin memberikan pinjaman dalam bentuk crowdfunding. Investri didirikan pada tahun 2016 yang telah menjadi salah satu platform P2P lending terkemuka di Indonesia. Mereka berfokus pada pembiayaan UKM atau usaha kecil dan menengah dan berusaha untuk membantu pengusaha kecil dan menengah mendapatkan akses ke modal yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis mereka. Jadi peer-to-peer lending ini seperti aplikasi yang memungkinkan kita untuk berinvestasi ke UKM atau UMKM gitu untuk mendapatkan modal mereka. Nanti kita kalau misalnya perusahaan yang kita donate atau kita lendingkan ke dia grow, kita mendapatkan untung dari investasi tersebut seperti itu guys. Dan di sini ada beberapa fitur juga untuk lendernya. Yang pertama adalah pencarian pinjaman. Fitur ini memungkinkan lender untuk mencari pinjaman yang sesuai dengan preferensi mereka. Lender dapat mencari pinjaman berdasarkan berbagai kriteria seperti industri, lokasi, dan tingkat risiko. Selanjutnya adalah analisis pinjaman. Fitur ini menyediakan informasi lengkap tentang pinjaman, termasuk profil peminjam, persyaratan pinjaman, dan resikonya. Lender dapat menggunakan informasi ini untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Jadi di sini kita bisa
menganalisis dulu ya, kayak profilnya tuh gimana, persyaratannya seperti apa. Jadi kita nggak bakal salah tuh yang namanya melakukan peminjaman gitu guys. Selanjutnya adalah pemantauan pinjaman. Fitur ini memungkinkan lender untuk memantau perkembangan pinjaman yang mereka danai. Lender dapat melihat informasi terbaru tentang pembayaran pokok dan bunga serta status pinjaman. Jadi kita bisa melakukan pantauan ya, kayak mungkin kayak mutasi seperti biasanya. Gabung di sini kita kayak bisa mendapatkan informasi kayak tentang pembayaran pokok dan bunganya dan status pinjaman kita tuh kayak gimana gitu. Selanjutnya adalah asuransi pinjaman. Investri menawarkan asuransi pinjaman untuk melindungi lender dari risiko gagal bayar. Asuransi ini menjamin pengembalian pokok pinjaman hingga 90%-nya. Sangat bagus lah ya untuk kita-kita gitu. Misalnya ingin pinjam namun resiko gagal bayar, dan kita bisa mendapatkan balik hingga 90% seperti itu guys. Selanjutnya adalah fitur untuk borrower. Ya, borrower itu peminjamnya lah ibaratnya. Selanjutnya adalah kita bisa ajukan pinjaman. Fitur ini memungkinkan borrower untuk mengajukan pinjaman. Borrower harus mengisi formulir pengajuan pinjaman dan mengunggah dokumen pendukung. Jadi misalnya kita juga bisa mengajukan pinjaman, nggak semata-mata kita cuman bisa minjemin orang gitu, enggak guys. Kita bisa ajuan pinjaman, namun harus dengan dokumen-dokumen pendukung seperti ya perusahaan ini profilnya seperti apa, seperti yang tadi di fitur lender ya, kayak analisis pinjaman. Nah misalnya kita mau ngasih pinjam tuh kita harus masukin kayak profil peminjamnya seperti apa, persyaratan pinjamannya seperti apa, dan resikonya seperti itu. Jadi kita nggak asal semata-mata bisa melakukan ajuan pinjaman itu, enggak guys. Itu. Selanjutnya adalah verifikasi pinjaman. Investri akan melakukan verifikasi terhadap pengajuan pinjaman borrower. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa borrower memenuhi persyaratan pinjaman. Nah ya seperti yang tadi saya omongin, jadi kita nggak bisa asal tuh yang namanya minjem-minjem di investri ini. Jadi kita harus mendapat persetujuan juga dari si investrinya. Jadi itu nggak asal gitu guys. Jadi nggak asal terima, nggak asal bisa minjem seperti itu. Oke, selanjutnya adalah pendanaan pinjaman. Setelah pinjaman borrower disetujui, lender dapat mendanai pinjaman tersebut. Lender dapat memilih jumlah dana yang akan mereka danai. Jadi kita bisa melakukan taraf gitu, misalnya mau danain berapanya seperti itu. Ya ini cukup penting ya, jadi kita nggak asal di kayak misalnya orang yang mau minjem segini kita harus ngasih segitu, enggak. Kita bisa mungkin setengahnya, seperempat ya seperti itu. Selanjutnya adalah pembayaran pinjaman. Borrower harus membayar pokok dan bunga pinjaman secara berkala. Pembayaran pinjaman dapat dilakukan melalui transfer bank atau wallet. Nah ini tuh sangat mudah ya, jadi kita bisa, kan kita udah meminjam nih, yang pasti harus dibalikin dong. Nah di sini tuh investor itu menyediakan kita bisa transfer lewat bank atau e-wallet yang dimana tuh kita udah pasti pakai sehari-hari, dan itu sangat mudah ya dipakainya. Ya transfer bank bisa apa aja, kayak bank digital, konvensional, e-wallet, kayak banyak kan, ada OVO, Dana segala macam. Dan selanjutnya ada Investri itu menawarkan layanan-layanan lain seperti layanan edukasi. Investri menyediakan berbagai materi edukasi untuk membantu pengguna memahami tentang peer-to-peer lending. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan aplikasi Investri, namun kita tuh awam banget, apa sih peer-to-peer lending tuh apa, fungsinya apa, apa yang bisa kita gunakan di aplikasi itu. Nah si Investri ini tuh menawarkan layanan edukasi yang bisa kita gunakan untuk memahami aplikasi Investri seperti itu. Selanjutnya adalah layanan dukungan. Investri ini memiliki tim dukungan yang siap membantu pengguna jika ada pertanyaan atau masalah. Jadi kita misalnya ada pertanyaan atau apa, pertanyaan, kita bisa melakukan dukungan, bukan dukungan, jadi kita bisa punya pertanyaan atau masalah, kita bisa tanya ke CS atau tanya orang-orang yang ada di Investrinya, pasti dengan kontak-kontak yang telah disediakan oleh Investrinya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan ke komponen utama sistem Investri. Oke,
Sistem Investri ini yang pasti adalah platform berbasis online. Platform online Investri memungkinkan lender dan borrower untuk berinteraksi satu sama lain. Lender dapat mencari pinjaman yang sesuai dengan preferensi mereka, dan borrower dapat mengajukan pinjaman. Ya, seperti ini tuh sebenarnya dulu tuh sudah ada di bank gitu. Misalnya kita ingin mengajukan pinjaman dana untuk membuka perusahaan segala macam, namun kan itu sepertinya sudah ribet, dan sekarang kan sudah zamannya digital. Nah, Investri itu menawarkan fitur-fitur ini yang sangat mudah digunakan dan gampang gitu, dan efektif lah. Oke, selanjutnya adalah sistem kredit scoring. Investri menggunakan sistem kredit scoring untuk menilai kelayakan kredit borrower. Sistem ini menggunakan berbagai faktor seperti laporan kredit, pendapatan, dan aset untuk menentukan tingkat resiko borrower. Jadi misalnya di sini tuh ada kredit scoring. Misalnya kita sebagai borrower punya kredit scoring yang rendah. Nah, itu tuh memungkinkan si lender tuh mengasih kita dana pinjaman tuh dengan mudah. Namun jika kredit scoring kita bisa dibilang buruk ya, nah si lender ini bisa mikir dua kali, dan resiko kita gagal tuh semakin tinggi. Seperti itu guys. Selanjutnya adalah sistem mitigasi resiko. Investri menerapkan berbagai sistem mitigasi resiko untuk melindungi lender dari risiko gagal bayar. Sistem ini meliputi asuransi pinjaman, kolektibilitas, dan penagihan. Seperti itu. Oke, kayaknya kita nggak agak kurang gitu kalau misalnya kita nggak bahas kelebihan dan kekurangan sistem Investri. Kelebihannya adalah fitur yang cukup lengkap. Investri menawarkan berbagai fitur untuk memudahkan para penggunanya, baik lender maupun borrower. Fitur-fitur ini meliputi pencarian pinjaman, analisis pinjaman, pemantauan pinjaman, asuransi pinjaman, dan lain-lain. Jadi ya fiturnya cukup lengkap ya untuk aplikasi peer-to-peer lending. Ya, itu adalah salah satu kelebihannya dari aplikasi Investri ini. Selanjutnya adalah layanan terpercaya. Kenapa sih layanannya terpercaya? Karena Investri itu udah terdaftar oleh OJK. OJK itu apa? Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa Investri adalah platform peer-to-peer lending yang terpercaya. Jadi udah diawasi oleh OJK, jadi kita nggak usah takut gitu ini tuh aplikasi yang bodong atau apa, karena ini sudah diawasi oleh OJK. Seperti itu. Selanjutnya adalah resiko yang terkendali. Investri menerapkan berbagai sistem mitigasi resiko untuk melindungi lender dari risiko gagal bayar. Di sistem ini meliputi asuransi pinjaman, kolektibilitas, dan penagihan. Ya, seperti yang tadi saya bilang di komponen utamanya. Jadi kelebihan Investri ini resikonya terkendali. Misalnya jadi lender dari risiko gagal bayar bisa melindungi dari risiko gagal bayar. Seperti itulah. Selanjutnya adalah kekurangannya. Bunga yang cukup tinggi. Tingkat bunga pinjaman Investri relatif tinggi, yaitu mulai dari 12% hingga 24% per tahun. Hal ini disebabkan oleh risiko gagal bayar yang lebih tinggi pada pinjaman peer-to-peer lending. Nah, kekurangannya mungkin di situ guys, karena bunga pinjaman yang cukup tinggi. Nah, selanjutnya adalah lamanya proses pencairan pinjaman. Proses pencairan pinjaman Investri dapat memakan waktu hingga 7 hari kerja. Hal ini disebabkan oleh proses verifikasi yang dilakukan oleh Investri. Nah, mungkin ini antara verifikasinya yang cukup lama, atau memang pencairan dari dana di Investri ke bank kita itunya lama. Seperti itu. Jadi ya mungkin di antara dua itu yang bikin si Investri ini memiliki kekurangan. Seperti itu. Namun dari kekurangan-kekurangan tadi, sistem keamanan Investri ini cukup gitu, maksudnya cukup bagus gitu. Oke, yang pertama adalah enkripsi data. Investri menggunakan teknologi enkripsi data untuk melindungi data penggunanya dari akses yang tidak sah. Selanjutnya adalah firewall. Investri menggunakan firewall untuk memblokir akses dari sumber yang tidak dikenal. Ini sangat bagus ya. Selanjutnya adalah antivirus. Investri menggunakan antivirus untuk melindungi data penggunanya dari malware. Nah, ini sangat penting ya. Jadi
jika takut ada pembobolan. Nah, di aplikasi Investor ini tuh udah menyediakan fitur antivirus, sistem keamanan antivirusnya, jadi aman lah ya. Selanjutnya adalah kebijakan keamanan. Investri memiliki kebijakan keamanan yang ketat untuk melindungi data penggunanya. Kebijakan ini mengatur penggunaan data pengguna dan akses ke data pengguna. Oke, kesimpulannya adalah aplikasi peer-to-peer lending ini sangat penting ya untuk UMKM di Indonesia. Misal kita ingin membuka usaha, namun dana kita kurang. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk mencari pinjaman agar usaha kita bisa berkembang. Tapi ingat, jika ingin meminjam pasti harus dibalikin. Nah, jadi kita harus melakukan riset lagi, apakah usaha ini tuh bakal naik atau enggak, seperti itu. Ya mungkin itu aja sih. Oke, selanjutnya kita akan bahas analisis sistem crowdfunding. Nah, di sini saya menggunakan kitabisa.com, web ya, web atau aplikasi kitabisa.com. Nah, apa sih kitabisa.com itu? Oke, langsung aja kita ke pengertiannya. Kitabisa.com adalah salah satu platform crowdfunding pendanaan kolektif yang berbasis fundraising terkemuka di Indonesia. Platform ini memungkinkan individu, komunitas, dan organisasi untuk menggalang dana secara online untuk berbagai tujuan termasuk proyek sosial, kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, seni, bisnis, dan masih banyak lagi. Kitabisa.com bertujuan untuk memfasilitasi kampanye penggalangan dana dengan cara yang mudah dan efisien. Jadi misalnya Kitabisa ini memang udah terkenal ya dari dulu, kayak misalnya buat penggalangan dana banjir, orang terkena penyakit kronis dan tidak punya dana, kita bisa menggunakan aplikasi kitabisa.com untuk melakukan penggalangan dana ya, seperti itu. Dan aplikasi kitabisa.com ini bisa dibilang cukup penting ya bagi masyarakat yang ingin berdonasi namun kita tidak tahu gitu mau kemana. Nah, kitabisa.com ini menyediakan aplikasi sebagai berikut. Oke, kita langsung aja nih ke fitur untuk donatur ya. Yang pertama adalah cari kampanye. Fitur ini memungkinkan donatur untuk mencari kampanye yang sesuai dengan minat mereka. Donatur yang mencari kampanye berdasarkan berbagai kriteria seperti kategori, lokasi, dan target dana. Nah, kita bisa mencari kampanye nih. Kita mau donate ke kampanye mana? Misalnya kita mau donate kampanye dari korban banjir daerah Jawa Barat atau Jawa Timur, atau daerah banjir Jawa Barat. Nah, itu tuh kita bisa mencari gitu. Uh, dan di sini seperti yang dibilang bisa lokasi, jadi nggak sebatas Jawa, kita bisa di seluruh Indonesia dan bahkan ke luar negeri. Dan target dana seperti itu. Target dana ini seperti misalnya sudah terkumpul dari berapa gitu, beberapanya. Oke. Selanjutnya adalah donasi. Fitur ini memungkinkan donatur untuk menyumbangkan dana ke kampanye pilihan mereka. Donatur dapat menyumbangkan dana dalam jumlah berapapun. Jadi misalnya kita ingin berdonasi nih, tapi kita nggak punya duit banyak. Nah, kitabisa.com ini bisa mengatur gitu, kita mau nyumbang berapa. Jadi nggak selalu misalnya penggalangan dana 250 juta, kita harus donate 250 juta tuh enggak. Kita bisa cuman donate 100.000, 50.000, karena yang mendonate itu atau yang menjadi donatur tuh banyak guys di kitabisa.com. Jadi nggak cuman kita atau orang-orang sedikit gitu, dan yang menggunakan kitabisa.com ini juga cukup banyak. Jadi kita bisa menyumbangkan dana dengan jumlah berapapun yang kita mau, seperti itu. Selanjutnya adalah ikuti kampanye. Fitur ini memungkinkan donatur untuk mengikuti kampanye pilihan mereka. Dengan mengikuti kampanye, donatur akan menerima notifikasi tentang perkembangan kampanye. Jadi kita misalnya udah donate, jadi itu kita nggak donate terus kita nggak tahu. Nah, tapi di kitabisa.com ini kita bisa dapat notifikasi tentang perkembangan kampanye yang kita donate gitu. Seperti misalnya dananya sudah terkumpul berapa, apakah dana ini sudah digunakan untuk penggalangan dananya atau udah digunakan untuk korban atau segala macam. Dan ada mutasi orang yang meminjam, itu ada mutasinya kayak admin ini menggunakan ini untuk apa, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah donasi rutin.
Fitur ini memungkinkan donatur untuk menyumbangkan dana secara rutin ke kampanye pilihan mereka. Dengan donasi rutin, donatur dapat membantu penggalangan dana mencapai target lebih cepat. Jadi kita bisa donasi rutin ya, misalnya per bulan berapa per minggu ataupun per hari. Jadi bisa yang membantu yang penggalang dananya mencapai target dana mereka lebih cepat. Seperti itu. Oke. Tadi saya membahas fitur donaturnya. Sekarang saya akan membahas fitur yang penggalang dananya atau yang istilahnya meminjam lah ya. Oke, kita bisa yang pasti, yang pertama yang paling penting adalah bisa buat kampanye. Fitur ini memungkinkan penggalang dana untuk membuat kampanye penggalang dana. Penggalang dana harus mengisi formulir kampanye dan mengunggah dokumen pendukung seperti yang tadi, seperti mirip-mirip peer-to-peer lending ya. Jadi kita misalnya ingin melakukan penggalangan dana tuh kita nggak semata-mata langsung taruh selesai, nggak. Itu tuh harus mengunggah dokumen pendukung kayak kenapa sih kita harus berdonasi di sini, kenapa para donatur harus berdonasi di sini, sepenting apa, dan lain macam seperti itu. Selanjutnya adalah promosikan kampanye. Fitur ini memungkinkan penggalang dana untuk mempromosikan kampanye mereka. Penggalang dana dapat membagikan tautan kampanye mereka di media sosial atau melalui email. Jadi kan kalau misalnya orang-orang yang nggak punya aplikasi kitabisa.com dan ini butuh dana darurat, mereka tahu aja dari mana. Nah, kita bisa membagikan tautan atau link kampanye kita ke media sosial. Nah, orang-orang yang ingin berdonasi menjadi tertarik menggunakan aplikasi kitabisa.com dan langsung bisa mendonate ke kampanye tersebut. Seperti itu. Selanjutnya adalah laporan kampanye. Fitur ini memungkinkan penggalang dana untuk melihat laporan kampanye mereka. Laporan kampanye berisi informasi tentang jumlah donasi yang terkumpul, jumlah donatur, dan rincian transaksi. Jadi kita bisa melihat tuh kayak laporan donasi yang udah terkumpul berapa dan jumlah donaturnya berapa, misal udah sampai 250 atau berapa seperti itu. Selanjutnya adalah rincian transaksi. Kayak misalnya orang ini donasi berapa, orang ini donasi berapa, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah tutup kampanye. Fitur ini memungkinkan penggalang dana untuk menutup kampanye mereka. Setelah kampanye ditutup, penggalang dana dapat mencairkan dana yang terkumpul. Jadi misalnya sudah terkumpul nih, misalnya 250 juta dari 250 juta. Nah, kita bisa tutup kampanyenya, lalu kita bisa mencairkan dana yang terkumpul seperti itu. Selanjutnya adalah penggalang dana. Penggalang dana adalah orang atau organisasi yang mendukung kampanye penggalang dana. Penggalang dana dapat membuat kampanye di kitabisa.com untuk tujuan tertentu seperti itu. Selain fitur-fitur di atas, selain fitur-fitur tadi itu kitabisa.com menawarkan berbagai layanan lain. Ya, mirip-mirip seperti aplikasi investasi tadi, kita ada layanan edukasinya juga. Kitabisa.com menyediakan berbagai materi edukasi untuk membantu pengguna memahami tentang penggalangan dana online. Jadi misalnya kita yang baru download tadi tuh kita pasti masih awam gitu. Gimana sih cara penggalangan dana online segala macam. Nah, kitabisa.com ini menyediakan layanan edukasi tersebut bagi orang-orang yang masih awam menggunakan aplikasi kitabisa.com. Oke, selanjutnya adalah layanan dukungan. Kitabisa.com memiliki tim dukungan yang siap membantu pengguna jika ada pertanyaan atau masalah seperti investasi tadi. Di sini juga ada customer service-nya yang siap membantu kita untuk menjawab pertanyaan kita. Misalnya kalau kita galang dana di sini, ntar dapat apa, dapat informasi apa, seperti itu, dapat informasi apa, apakah ini benar-benar bersertifikat atau enggak, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas komponen utama kitabisa.com. Yang pasti kitabisa.com ini berplatform berbasis online ya. Platform online kitabisa.com memungkinkan donatur dan penggalang dana untuk berinteraksi satu sama lain. Donatur dapat mencari kampanye, berdonasi, dan mengikuti kampanye. Dan penggalangan dana dapat membuat kampanye, mempromosikan kampanye, dan melihat laporan kampanye. Ya, ini komponen utamanya yang seperti tadi dibahas di fitur-fitur. Yang pasti kitabisa.com ini berbasis web atau aplikasi yang berbasis online seperti itu. Itu adalah sistem validasi kampanye. Kitabisa.com memiliki sistem validasi kampanye untuk memastikan bahwa kampanye yang dibuat adalah kampanye yang sah. Sistem ini memeriksa kelengkapan formulir kampanye dan dokumen pendukung yang diunggah oleh penggalang dana. Jadi kita nggak bisa tuh asal kayak mau buka kampanye nggak jelas gitu. Nah, itu bisa dibatalin oleh sistem
kita bisanya. Nah, agar kita ingin menggalang dana lalu diverifikasi secara mudah oleh kitabisa.com, kita itu harus mengunggah dokumen-dokumen yang mendukung untuk kita melakukan penggalangan dana seperti itu. Sistem pembayaran di kitabisa.com itu banyak ya. Kitabisa.com tuh bekerja sama dengan berbagai mitra pembayaran untuk memudahkan donatur dalam berdonasi. Donatur dapat berdonasi melalui transfer bank, e-wallet, dan kartu kredit ya. Sistem pembayaran yang mudah ini sangat menguntungkan ya bagi para donatur yang mungkin hanya memiliki bank apa, e-wallet apa. Jadi semua bank dan e-wallet itu ada di kitabisa.com. Jadi dipermudah lah seperti itu. Selanjutnya adalah sistem keamanan. Kitabisa.com memiliki sistem keamanan yang sangat kuat untuk melindungi data penggunanya. Sistem ini terdiri dari berbagai teknologi keamanan seperti enkripsi data, firewall, dan antivirus. Oke, tadi kan saya sudah membahas komponen utamanya. Kayak kurang gitu kalau nggak bahas kelebihan dan kekurangan ya. Oke, kita akan bahas yang pertama, itu adalah kelebihannya. Kelebihan kitabisa.com. Yang pertama adalah fitur yang lengkap. Kitabisa.com menawarkan berbagai fitur untuk memudahkan para penggunanya, baik donatur maupun penggalang dana. Fitur-fitur ini meliputi pencarian kampanye, donasi, ikuti kampanye, donasi rutin, buat kampanye, promosikan kampanye, laporan kampanye, dan tutup kampanye. Jadi ini fitur yang cukup lengkap ya bagi untuk aplikasi crowdfunding berbasis fundraising. Dan kitabisa.com ini adalah aplikasi atau web yang sudah cukup terkenal di Indonesia, yang telah melakukan penggalangan dana, beribu-ribu penggalangan dana di Indonesia untuk hal-hal penting seperti korban bencana atau donasi untuk menyuplai makanan di Indonesia atau di luar negeri seperti itu. Selanjutnya adalah layanan yang terpercaya. Kitabisa.com telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Hal ini menunjukkan bahwa Kitabisa.com adalah platform penggalangan dana online yang terpercaya. Jadi Kitabisa.com ini yang pasti udah diawasi oleh OJK ya, jadi kita nggak usah takut gitu dana kita bakal dibawa kemana kalau kita udah berdonasi. Karena kitabisa.com ini udah diawasi gitu oleh OJK itu. Selanjutnya adalah sistem validasi kampanye yang ketat. Kitabisa.com memiliki sistem validasi kampanye yang ketat untuk memastikan bahwa kampanye yang dibuat adalah kampanye yang sah. Hal ini membantu melindungi donatur dari penipuan. Jadi kita nggak bisa asal tuh, yang seperti tadi saya udah omongin, nggak bisa asal tuh kayak buka kampanye, kayak misalnya kampanye membantu orang ini nonton konser atau apa gitu, kita nggak bisa kayak gitu. Jadi kita hanya bisa misalnya melakukan penggalangan dana dari korban bencana atau segala macam yang bersifat penting dan sah seperti itu. Selanjutnya adalah sistem pembayaran yang mudah. Di kelebihan yang ini tadi sudah saya bilang juga di komponen utama, kitabisa.com bekerja sama dengan berbagai mitra pembayaran untuk memudahkan donatur dalam berdonasi. Donatur dapat berdonasi dengan berbagai metode pembayaran yang mudah, kayak e-wallet, transfer bank, lalu dan kartu kredit. Itu kan yang udah pasti kita pakai setiap hari gitu, nggak mungkin enggak ya. Jadi kitabisa.com ini memberi fitur yaitu sistem pembayaran yang mudah. Selanjutnya adalah sistem keamanan yang kuat. Kitabisa.com memiliki sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data penggunanya. Hal ini membantu melindungi data pengguna dari penyalahgunaan. Seperti itu. Oke, mungkin itu kelebihannya. Pasti ada kekurangannya juga dong. Selanjutnya adalah kekurangannya. Bunga donasi yang tinggi. Kitabisa.com mengenakan bunga donasi kepada donatur. Bunga donasi ini digunakan untuk menutupi biaya operasional kitabisa.com. Jadi kita nggak mungkin nggak ada biaya bunga ya. Bunga donasi itu seperti admin lah segala macam. Nah, adminnya ini buat biaya operasionalnya kitabisa.com seperti itu. Selanjutnya adalah proses penggalangan dana yang lama. Proses penggalangan dana di kitabisa.com dapat memakan waktu yang lama, terutama untuk kampanye yang target dananya besar. Nah, jadi walaupun kita udah berpromosi segala macam, namun penggalangan dana ini bersifat cukup lama untuk mencapai target seperti itu. Jadi kita harus selalu mempromosikan agar si
penggalangan dana kita tuh mencapai tujuan seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas sistem keamanan yang ada di kitabisa.com. Kitabisa.com itu mempunyai tiga sistem keamanan. Yang pertama adalah enkripsi data. Enkripsi data di kitabisa.com menggunakan teknologi untuk melindungi data kita dari akses yang tidak sah. Enkripsi data mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak memiliki kunci enkripsi. Misalnya kita menjadi kayak kode komputer gitu. Misalnya nama kita misalnya nama saya kan Eki, terjadi 0101 ya, seperti itulah, seperti angka biner segala macam. Selanjutnya adalah firewall. Kitabisa.com menggunakan firewall untuk memblokir akses dari sumber yang tidak dikenal. Firewall adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan untuk melindungi jaringan komputer dari serangan. Misalnya akses-akses yang ingin masuk ke aplikasi kitabisa.com itu bisa langsung diblokir ya oleh firewall. Jadi sangat penting lah, takut daripada segala macam menyerang gitu. Kitabisa.com ini menyediakan fitur seperti itu. Selanjutnya adalah fitur antivirus. Kitabisa.com menggunakan antivirus untuk melindungi data penggunanya dari malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data. Jadi aplikasi atau web kitabisa.com ini ya menyediakan fitur antivirus ya untuk mencegah dari malware. Nah, takutnya malware ini malah menyerang web kitabisa.com dan data kita malah bocor dan disalahgunakan. Jadi kitabisa.com ini memikirkan seperti itu dan dia menyediakan sistem keamanan yaitu antivirus seperti itu. Oke, kesimpulannya adalah kitabisa.com ini aplikasi yang cukup penting ya untuk Indonesia, di mana tidak menutup kemungkinan setiap harinya itu pasti ada saja bencana yang ada di Indonesia. Nah, kita tuh tidak mungkin orang-orang yang terkena bencana itu membutuhkan dana. Nah, aplikasi kitabisa.com ini tuh menyediakan fitur untuk menggalang dana, dan yang menjadi donatur tuh pun gak cuman di sebatas di daerah yang terkena bencana saja, namun bisa dari berbagai penjuru Indonesia seperti itu. Dan kitabisa.com ini menyediakan juga kita sebagai donatur untuk mencari gitu kampanye-kampanye apa saja yang harus lebih penting kita donasi terlebih dahulu seperti itu. Dan sebagai lender juga sebagai yang meminjam juga nggak bisa asal gitu. Jadi kita nggak mungkin kena tipu gitu, kena penipuan penggalangan dana seperti itu. Jadi ya kitabisa.com ini aplikasi yang cukup bagus ya untuk crowdfunding seperti itu. Crowdfunding. Oke, mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang reksadana dan e-gold seperti itu. Oke. Reksadana sendiri mempunyai definisi ya. Reksadana itu adalah produk investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi profesional. Investor membeli unit penyertaan dalam reksadana dan keuntungan atau kerugian diukur berdasarkan kinerja portofolio investasi. Nah, beda dengan saham tuh, kita biasanya kalau saham tuh langsung beli satu lot gitu, set 800.000. Nah, kalau misalnya di reksadana sendiri itu kita bisa beli cuman 10.000 atau 20.000. Nah, duit yang tadi kita store itu nanti dikumpulin oleh dari pengguna-pengguna lain. Misalnya pengguna juga 10.000 dari banyak pengguna, dijadi satu, lalu beli satu lot seperti itu. Bedanya reksadana seperti itu. Oke, nah reksadana ini juga mempunyai struktur dan komponen tersendiri. Nah, struktur yang pertama itu struktur si reksadana ini mempunyai manajer investasi yang bertanggung jawab untuk mengelola portofolio investasi reksadana. Lalu ada unit penyertaan yang berdefinisi yaitu investor membeli unit penyertaan yang mewakili bagian kecil dari total aset reksadana. Seperti yang tadi sudah saya bilang, bedanya dengan pembelian saham itu biasanya satu lot, namun di reksadana ini kita bisa bagi-bagi, kayak cuman beli 10.000 atau 20.000 dari satu lot tersebut seperti itu. Oke, lalu ada portofolio efek.
investasi dilakukan dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Oke, nah reksadana ini juga mempunyai berbagai macam jenis. Nah, yang pertama adalah reksadana saham. Nah, reksadana saham ini yang pasti sesuai namanya yaitu berinvestasi utamanya dalam saham. Lalu ada obligasi yaitu berinvestasi utamanya pada obligasi. Lalu ada campuran dan yang terakhir adalah pasar uang. Nah, yang paling rendah resiko turunnya adalah pasar uang karena pasar uang tuh susah turun. Namun dan tingkat menengahnya itu obligasi dan yang paling tinggi itu adalah saham seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah keuntungan dan resiko dari reksadana. Keuntungan dari reksadana adalah diversifikasi portofolio, akses ke manajemen profesional, dan likuiditas yang tinggi. Jadi biasanya tuh per bulan itu reksadana ini memberikan kita portofolio kayak berapa persen keuntungannya, berapa rupiah keuntungannya seperti itu. Saya pernah memakai reksadana ini ya, saya pernah memakai di Tokopedia reksadana lebih tepatnya. Dia itu emang memiliki juga banyak ya, kayak misalnya metode pembayaran dari si Tokopedia ini juga. Lalu ada pembelian lot yang kecil dan likuiditas seperti likuiditas yang tinggi. Maksudnya likuiditasnya itu mudah juga, jadi dan bisa tinggi seperti itu. Dan di manajemen oleh profesional. Dan ini juga nilai risikonya itu adalah nilai investasi bisa naik atau turun. Seperti yang tadi saya bilang, reksadana itu kan ada 3 yaitu reksadana saham, obligasi, dan pasar uang. Nah, yang paling tinggi tersebut adalah saham untuk investasi turunnya karena dia yang paling tinggi ibaratnya. Nah, reksadana obligasi ini di tengah-tengah. Saya juga pernah beli yang obligasi ini. Memang resiko naiknya tuh tinggi, namun resiko turunnya itu juga resiko naiknya tuh setengah dan resiko turunnya juga setengah, jadi tengah-tengah lah. Nah, saham ini juga resiko naiknya tinggi namun resiko turunnya juga tinggi seperti itu. Nah, pasar uang itu resiko naiknya rendah, turunnya juga rendah seperti itu. Jadi ya ibaratnya kalau mau main aman atau yang paling amannya yaitu pasar uang, namun yang paling beresiko itu adalah si reksadana saham. Kalau ingin main di tengah-tengah yaitu obligasi bisa menjadi pilihan. Nah, si ada resiko juga biaya manajemen dari aplikasinya. Jadi ya tergantung aplikasi yang mau kita pakai, bisa Bibit, Tokopedia. Nah, yang pernah saya pakai itu sih Tokopedia yang seperti saya bilang. Tokopedia sih setahu saya tuh tidak ada biaya admin. Cuman dia proses pencairannya tuh lebih sedikit lama, kayak 2 hari bursa kerja atau bursa kerja itu kalau tidak salah tuh Selasa sampai Jumat atau Senin sampai Jumat seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang e-gold ya atau emas digital ya. Nah, e-gold di sini juga mempunyai makna tersendiri atau definisi tersendiri, yaitu e-gold adalah bentuk investasi dalam emas digital. Investasi ini memungkinkan individu memiliki dan berinvestasi dalam emas tanpa perlu benar-benar memiliki fisik emas. Emas disimpan secara elektronik dan dapat diperdagangkan di platform yang menyediakan e-gold. Nah, e-gold ini ibaratnya ya kita berinvestasi pada emas. Kayak zaman dulu aja kita berinvestasi beli emas gitu. Nah, tapi bedanya di sini emas itu nggak kita pegang. Nah, emas itu berupa data yang ada di data atau elektronik di platform online yang kita mau beli gitu, misalnya seperti itu. Dan biasanya e-gold ini emang udah banyak ya di beberapa aplikasi, beberapa Tokopedia, Shopee tahu saya juga ada gitu. Dan emang e-gold ini emang udah mulai banyak yang pakai juga gitu karena ya emang udah mewabah ke banyak aplikasi. Jadi ya kenapa e-gold ini mewabah ya karena kalau kita megang e-gold, kalau kita megang emas sendiri batangan itu kemungkinan bisa hilangnya itu besar. Namun di elektronik ini kan disimpan dalam bentuk data, jadi gak gampang hilang atau gampang turun harganya. Jadi e-gold ini ya menurut saya investasi yang cukup baik ya, investasi yang cukup bagus juga untuk era digital sekarang gitu. Oke.
E-gold ini juga mempunyai struktur dan komponennya tersendiri. Yang pertama adalah emas digital. Emas yang disimpan dan diperdagangkan dalam bentuk digital. Oh iya, sorry, saya lupa mention. Selain kita bisa nyimpan emas, yang pasti kita juga bisa jual emasnya lah ya. Karena ini bentukannya juga investasi saham seperti itu. Mirip-mirip investasi saham seperti itu. Lalu ada platform perdagangan, tempat di mana investor dapat membeli dan menjual e-gold. Lalu ada sistem keamanannya yang untuk melindungi kepemilikan dan transaksi emas digital. Nah, kalau misal kita beli emas batangan sendiri itu kan yang melindungi itu kan kita ya. Nah, kalau bedanya e-gold ini ada sistemnya yang melindungi, jadi sistem keamanan itu bisa dibilang cukup aman lah seperti itu. Oke, di sini juga ada keuntungan dan resiko kalau kita make atau beli e-gold ini. Keuntungannya yang tadi sudah saya bilang, yaitu akses yang mudah ke investasi emas, yang dimana saya sudah tadi bilang juga udah mulai mewabah bahkan ke Shopee, Tokopedia. Jadi nggak cuma di aplikasi-aplikasi saham atau investasi pada umumnya, namun sudah mulai mewabah ke e-commerce seperti itu. Lalu ada likuiditas. Nah, likuiditas yang tinggi atau likuiditas yang gampang ini ya membuat e-gold ini dapat jadi keuntungan tersendiri atau kelebihan tersendiri dari e-gold ini, yaitu dan juga ada transparansi kepemilikan. Jadi selain kita beli e-gold di digital, itu tuh ada dapat sertifikat setahu saya, dan itu menjadi bukti kalau ini tuh emang milik kita seperti itu. Selanjutnya adalah resiko. Resiko e-gold ini juga mempunyai risiko, yaitu harga emas dapat berfluktuasi, lalu resiko keamanan elektronik. Nah, mungkin sistem yang menangani emas kita ya sistem, namun sistem tidak luput dari yang namanya bisa diretas atau kena virus atau segala macam. Jadi ya sebenarnya pintar-pintar kita aja milih aplikasi yang terpercaya yang mana, dan biasanya kalau yang terpercaya itu sudah diawasi, yang pasti sudah diawasi oleh OJK. Jadi sangat harus pintar-pintar ya milih-milih buat beli si e-gold ini seperti itu. Oke. Yang pasti ada perbedaan nih antara reksadana dan e-gold. Nah, perbedaan reksadana dan e-gold sendiri, yang pertama adalah aset yang diinvestasikan. Reksadana dapat berinvestasi dalam berbagai instrumen, sementara e-gold secara khusus berfokus pada investasi dalam emas. Nah, bedanya reksadana itu kan berinvestasi dalam banyak, misalnya investasi di BCA, investasi di Mandiri atau segala macam di PT-PT tersebut. Namun kalau di e-gold sendiri itu kita investasinya cuma satu, yaitu emas digital seperti itu. Nah, dan juga manajemennya itu reksadana dikelola oleh manajer investasi, sedangkan e-gold memberikan kepemilikan langsung atas emas digital kepada investor. Jadi reksadana tuh sebenarnya kita beli, namun dikelola oleh orang-orang di belakang layar seperti itu. Sedangkan kalau e-gold itu kita yang megang sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya ada fisik versus digital. Reksadana tidak memiliki aset fisik, sedangkan e-gold terkait dengan kepemilikan emas dalam bentuk digital. Selanjutnya adalah likuiditas. Reksadana umumnya lebih liquid dibandingkan e-gold karena dapat diperdagangkan setiap hari sesuai harga pasarnya. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian resume materi sistem informasi akuntansi dan keuangan yang dapat saya sampaikan. Nama saya Eki Ramadan. Izin undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.